Sahabat yang dikasihi Tuhan, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar sabda-Mu. Tuhan, nyatakan kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sahabat yang dikasihi Tuhan, suatu saat di waktu beberapa tahun yang lalu ada pendeta dari Jepang yang berkegiatan di Yogyakarta bersama dengan YMCA, dan hari Minggu saya meminta beliau untuk memimpin ibadah atau khotbah di ibadah Minggu di GKJ Batinasih. Dan saat khotbah beliau menyampaikan sebuah perumpamaan atau ilustrasi khotbah bercerita tentang pohon. Saya lupa sebenarnya nama persis pohon yang disebutkan, tetapi saya ingat yang disampaikan beliau adalah pohon itu sangat tinggi menjulang, bisa mencapai ratusan meter tingginya. Sedangkan kedalamannya, akarnya itu tidaklah dalam. Artinya antara tingginya pohon dengan kedalaman akarnya itu tidak terlalu seimbang. Tetapi pohon ini sangat kuat, sangat kuat, menjulang tinggi dan tahan menghadapi badai. Kenapa? Karena ternyata kedalamannya memang tidak dalam, tetapi akar itu mengembang ke seluruh wilayah sekitarnya sampai kilometer jauhnya. Kenapa bisa sampai kilometer jauhnya? Ya karena akar itu bertemu dengan akar yang lain dari pohon yang lain dan bertemu dengan nyambung dengan pohon yang lain terus begitu dan nggak putus-putus. Itulah sebenarnya kekuatan dari pohon ini. Dia bisa menjulang tinggi, bertahan menghadapi setiap tantangan angin, badai, dan seterusnya. Bukan karena kedalamannya, bukan karena akar itu menghujam bumi yang dalam, dia nggak mampu. Tetapi dia kuat karena dia bertemu, dia berelasi, dia nyambung dengan akar pohon yang lain. Di saat satu sebelah sana mendapatkan air, dia bisa mendistribusikan itu ke pohon yang lain. Saat ini mendapatkan sinar matahari yang cukup, jadi sumber energi bisa disalurkan ke tempat yang lain dan seterusnya. Itulah persekutuan. Kita tidak mungkin punya kedalaman secara personal dengan sangat dalam dan tidak butuh orang lain. Persekutuan membuat kita saling terhubung, membuat kita saling menasehati, membuat kita saling menolong, membuat kita saling memelihara. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, janganlah meninggalkan pertemuan jemaat, karena di sana kita akan saling dikuatkan, saling menolong dan ditolong. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk sabdamu. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Engkau ingatkan kami untuk bersekutu sebagai anak-anak-Mu dan keluarga kepunyaan-Mu. Kami belajar, kami tidak mungkin kuat secara personal dalam kedalaman hidup iman dan juga setiap keadaan kami.
Kami membutuhkan orang lain untuk saling terkait, saling mendukung, saling melayani, saling menguatkan dan menasihati. Karena di sanalah kami menemukan sumber kekuatan, menemukan kasih, menemukan penyertaan dan berkat-Mu. Kami mensyukuri setiap persekutuan yang boleh kami ada. Bukanlah persekutuan yang sempurna, tetapi dalam ketidaksempurnaan manusiawi kami, Tuhan yang menyempurnakan persekutuan kami, gereja milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus, menyertai dan memberkati sahabat, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.